Allah, Bapak. Alhamdulillah masih semangat. Oke, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang fabel. Tahu kan fabel itu apa? Nggak tahu, Bu. Nah, fabel itu adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia lewat tokoh hewan. Nah, cerita ini umumnya merupakan salah satu dongeng yang menarik perhatian anak-anak. Nah, cerita fabel secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat yang berarti cerita tentang kehidupan hewan dengan perilaku menyerupai manusia. Nah, kamu pernah dengar nggak sih cerita dongeng atau fabel tentang si kancil mencuri mentimun? Nggak, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Oke, ibu akan menjelaskan sedikit ya, sekilas saja tentang bagaimana si kancil itu mencuri mentimun. Nah, di suatu hari di hutan sedang dilanda kemarau panjang. Nah, akibatnya makanan di sana habis, sungai pun mengering. Mau tidak mau binatang di hutan harus keluar untuk mencari makanan, tak terkecuali si kancil. Ia kini kebingungan mencari makanan. Nah, kemana aku harus mencari makanan, kata si kancil. Jika bertahan di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan, gumam si kancil. Nah, kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi oleh sayuran, yaitu mentimun. Nah, kancil berniat mencuri timun di kebun si petani. Nah, melihat itu, si kancil ingin sekali melahap timun-timun. Seketika timbullah ide kancil untuk mencuri timun milik petani. Nah, mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani, toh nanti dia akan menanamnya kembali, kata si kancil. Nah, tanpa berpikir panjang, kancil pun segera masuk ke ladang si petani untuk mencuri makanan yang berupa si mentimun itu. Nah, udah itu kata dia, aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, kayak itu katanya si kancil. Terus udah itu setiap hari berulang-ulang kali si kancil itu tetap mencuri si mentimun tanpa sepengetahuan si petani. Nah, setelah itu si petani akhirnya mengetahui kalau ladangnya itu dirusak dan dimaling oleh si kancil. Nah, ide cerdik petani menghadapi ulah kancil itu kayak gini nih. Suatu ketika kancil merasa lapar, pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap si kancil. Nah, tanpa kancil sadari, perbuatannya itu diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Kata si petani, aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri, tapi bagaimana ya caranya gitu. Nah, kata si petani ini, hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, taping dan kelapa. Nah, lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orang sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun, begitu. Nah, setelah itu si kancil itu tuh datang lagi loh ke situ. Nah, datang melihat orang-orang sawah itu tuh, dikira orang-orang sawah itu si petaninya, padahal bukan. Nah, suatu hari si kancil itu tuh datang mau ngambil, terus dia nggak tahu orang sawah itu. Nah, dia tuh nungguin sampai lama itu. Kok si petani masih di situ terus ya? Kok nggak pergi-pergi? Nah, akhirnya si kancil itu tuh nggak jadi ngambil mentimunnya, padahal itu kan orang-orang sawah. Nah, itulah ide cerdik si petani. Nah, kancil tuh udah tertipu daya. Oke, udah paham kan sampai di sini? Nah, ibu punya pertanyaan nih, nanti ibu kasih reward lah kalau kamu bisa jawab pertanyaannya. Siap, Bu. Bagus. Nah, ibu mau tanya sih, siapa sih tokoh utama cerita dari cerita si kancil pencuri mentimun tadi itu? Tokoh utamanya si kancil, Bu. Nah, iya benar. Karena si kancil itu kan yang mencuri ya. Jadi kan dari awal ibu cerita itu kan yang ibu bahas tentang si kancil dan kancil kan. Jadi yang tokoh utama adalah si kancil. Nah, di mana sih petani itu tinggal? Ayo. Di ladang, Bu. Oh iya benar. Lanjutnya, mengapa sih petani berusaha untuk menjebak si kancil? Ayo, kenapa? Karena si kancil mencuri mentimun milik si petani, Bu. Ya, bagus. Oke, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara petani menjebak sang kancil? Dengan membuat orang-orang sawah dari batok, dari Ya. caping, Ya, terus baju. baju. Nah, Ya. ya benar. Nih, rewardnya buat Wah, kamu. makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Nah, dari pembelajaran pada siang hari ini kita bisa ambil amanat yang terkandung dalam cerita tersebut, yaitu kita ini tidak boleh mencontoh sifat si kancil karena dia suka mencuri. Karena perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang berdosa dan tidak disukai oleh banyak orang. Jadi kita tidak boleh meniru perbuatannya si kancil. Oke, sekian ya ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.